keluarga gue itu mengalami proses struggling yang cukup luar biasa gitu. Bokap nyokap gue memulai keluarga ini mulai dari nol, dari bawah, dan gue sempat mengalami proses-proses struggling itu. Kenapa gue bilang tadi gue mau tinggal sama keluarga gue selagi gue masih bisa, karena kebanyakan anak muda itu kalau sudah S2, sudah S3 itu kan kebanyakan mereka kontrak rumah atau pindah ke luar negeri seperti itu. Nah, karena dari momen-momen struggling bersama itu akhirnya mendekatkan hubungan di dalam keluarga ini gitu. Jadi di dalam keluarga ini ada teamwork yang mungkin saya nggak tahu apakah orang keluarga lain punya atau enggak, tapi yang jelas di keluarga saya tuh pokoknya struggling itu dibuat menjadi sebuah momen yang menguatkan gitu. Jadi momen-momen yang udah gue dapat itu ya itu mungkin salah satunya adalah struggling. Nah mungkin karena latar belakang bokap nyokap gue juga berbeda, sama-sama orang Jawa memang, tapi dari segi keyakinan bokap nyokap gue mempunyai keyakinan yang berbeda. Bokap gue Muslim, nyokap gue Katolik gitu. Nah jadi hal-hal itu yang bisa justru mungkin orang melihat itu sebagai sebuah perbedaan, tapi kalau di keluarga gue itu dilihatnya sebagai sebuah keindahan karena itu adalah sebuah keragaman. Nah dari keragaman itu muncullah toleransi-toleransi yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain yang mempunyai keluarga-keluarga yang seiman. Kalau dibilang keragaman itu bisa memberikan perbedaannya atau kesenjangan, gue sih nggak setuju ya, soalnya keluarga gue itu di dalam perbedaan itu nggak ada, perbedaan itu tidak menjadi hambatan berarti gitu. Gue mau ke gereja tetap ke gereja, bokap gue Jumatan tetap Jumatan, adik gue tetap sholat tetap sholat, begitu juga dengan nyokap gue yang mau beribadah silahkan gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang keunikan perbedaan agama itu sebenarnya itu adalah masalah, itu masalah esensial. Nah, tapi gue nggak percaya dengan hal itu karena keluarga gue sendiri sudah membuktikan kepada diri gue sendiri selama gue hidup selama 23 tahun itu tidak ada hambatan berarti. Jadi buat apa sih sekarang orang ngomongin ngapain sih lo nikah susah-susah gitu, nah, cari pasangan yang seiman. Terus kalau misalnya pasangan yang gak seiman, keluarga lo mau ditaruh di mana gitu. Nah itu sebenarnya anggapan-anggapan nonsens yang orang lain nggak bisa rasain sendiri, karena gue ngerasain sendiri dampaknya dan dampaknya itu sangat baik. Ya kalau misalnya suka dukanya nggak ada, ya biasalah suka duka keluarga seperti biasa, ayah, ibu, kakak, adik itu seperti biasa. Cuma kalau masalah esensial nggak pernah kita berdebat masalah keyakinan atau agama yang berbeda, karena agama itu bokap nyokap gue selalu bilang mau memeluk apapun agamamu ya terserah, yang penting ada tanggung jawab kamu dengan Tuhan, itu keyakinan kamu, itu tanggung jawab kamu sama yang di atas gitu. Bokap nyokap gue ngomong begitu. Jadi kalau misalnya sekarang orang ribut-ribut masalah agama, menurut gue itu klise dan itu nonsens banget gitu. Apalagi kalau ngelihat latar belakang Indonesia yang keragamannya luar biasa, terus sekarang lo mau nyamain itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Kalau gue boleh cerita, awal keragaman yang dialami sama keluarga gue ini dari mana sih? Sebenarnya memang bokap nyokap gue punya punya perjuangan tersendiri itu untuk bersatu sebagai sebuah keluarga gitu. Nah, memang dari latar belakang masing-masing keluarga memang punya prinsip-prinsip sendiri yang sulit juga untuk dipatahkan gitu. Tapi berkat kekuatan cinta antara bokap nyokap gue, jadi berhasillah mereka bersatu sebagai keluarga. Nah, uniknya ini karena memang berbeda satu sama lain, jadi untuk menikah secara agama, jadi memang dilaksanakan 2 kali, memang akad juga, pemberkatan secara Katolik juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu, dan setelah itu kehidupan jalan terus-menerus, dan selama kehidupan berjalan ini bokap nyokap gue sepakat nanti kalau kita punya anak, anaknya jangan dikekang ya agamanya mau apa gitu, terserah anaknya aja mau milih, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau agama apa terserah, itu urusan anaknya sama Tuhan. Tapi pokoknya anaknya kita tidak boleh memilihkan agama untuk dia, biar dia milih sendiri, karena dia yang akan ngerasain nyamannya memegang keyakinan itu, dan dia harus tanggung jawab sendiri. Hal-hal yang seru dari keragaman keluarga itu adalah, hal pertama itu yang paling gue seneng tuh hari raya. Kalau hari raya itu asik banget. Gue lebaranan iya, Natalan juga iya. Jadi gue dapet
hadiah atau angpaunya 2 kali lipat dalam setahun. Jadi misalnya lebaran gue ikut mudik, ikut makan-makan di kampung, ketemu sama saudara-saudara seminggu lah paling lama. Terus habis itu bulan Desember itu ada Natalan juga, kumpul-kumpul juga gitu. Jadi nyokap ikut lebaranan, bokap ikut Natalan gitu. Jadi itu semua bisa dilakukan berdasarkan ini ya, berdasarkan toleransi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih menurut gue. Kalau misalnya orang bilang ini nggak bisa, harus ini, harus itu, nggak bisa. Udah sekarang udah nggak zamannya orang berpikir lurus kayak pakai kacamata kuda gitu, nggak bisa. Sekarang orang harus bisa terbuka dengan kondisi kanan kirinya dia, terbuka dengan opini publik yang lain, terbuka dengan situasi dan kondisi yang lain gitu. Nah misalnya terus yang pertama itu kalau hari raya, asiknya pas hari raya. Terus kemudian yang kedua asiknya juga kalau misalnya gue ke gereja, misalnya kalau nyokap ke gereja itu kan pasti pagi-pagi, gue belum bangun. Yalah gue belum bangun, nyokap gue ke gereja jam 6 pagi gitu. Kalau anak muda malam minggu pasti ngelayap dulu kan. Nah kalau gue biasanya kalau nggak agak siangan, biasanya sore. Nah bokap gue cukup sering untuk menawarkan waktu gue belum boleh bawa mobil atau belum boleh keluar pakai kendaraan umum gitu. Bokap gue bilang, "Kak gimana, mau papa antar nggak ke gereja?" gitu. "Oh boleh, aku mau deh diantar, mau ke gereja mana, di katedral misalnya atau di Menteng gitu." Nah bokap gue dengan setia itu menunggu gue sampai selesai gue ibadah di gereja. Padahal ibadah di gereja tuh sekitar 1 sampai 2 jam lah, lumayan gitu kan, cukup lama gitu. Nah kemudian abis itu selesai gue ke gereja, gue ditungguin, terus gue pulang bareng. Kuatnya prinsip-prinsip yang dimiliki sama keluarga bokap dan sama keluarga nyokap itu juga ternyata mempengaruhi gue gitu. Nah ketika gue dulu dapat pacar orang yang memang bukan dari orang Jawa, itu juga cukup susah. Tapi sama-sama Katolik sih, jadi ada toleransinya gitu. Nah setelah gue sekarang sudah tidak menjalin hubungan lagi, nah pesan pertama yang dikeluarkan oleh kakek nenek gue adalah cari pacar yang Katolik gitu. Sedangkan gue nggak gitu percaya dengan seiman itu bahwa itu semuanya akan baik. Semua itu kalau menurut gue semua itu kembali ke orangnya masing-masing, mau agamanya apa, mau kelakuannya gimana, pokoknya itu kembali ke orangnya masing-masing. Nah jadi agama itu bukan jaminan labelnya apa belum tentu produknya bagus, tapi bagaimana dia bisa mengemas produk itu terus bisa jadi bagus gitu. Nah jadi sebenarnya keragaman itu juga membantu gue untuk berpikir terbuka gitu. Ngapain sih gue cari cowok susah-susah gitu. Jadi nggak perlu yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, enggak gitu. Jadi keragaman yang bokap nyokap gue miliki itu membantu gue untuk lebih terbuka terhadap situasi dan terhadap pandangan orang lain.